kami ada dua pilar utama ya, pembiayaan daerah dan pembiayaan kepada badan usaha. Di samping juga kami melakukan pilar yang namanya PPP, KPBU ya. Yang jelas aktivitas pinjaman daerah ini yang akan kami dorong selama pandemi COVID-19 karena memang itu yang kebijakan counter cyclical ya dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Pada saat yang bersamaan justru spending harus digenjot ya untuk untuk bisa memulihkan ekonomi. Dan dalam konteks kebijakan counter cyclical dari Pemda tersebut, peran SME sangat dominan di dalam memberikan fitur pinjaman daerah. Sementara pinjaman daerah yang reguler aja sudah cukup banyak kami lakukan ya, dan ini tidak berhenti di sini. Saya rasa sampai 2022 kami akan terus mengenjot pinjaman daerah ini. Khusus untuk situasi seperti pandemi saat ini, di mana urgensi diprioritaskan bagi mereka yang terdampak langsung oleh COVID-19. Sebenarnya tren pengajuan pembiayaan bantuan untuk daerah-daerah pemprov-pemprov ini seperti apa sih Pak? Apakah gapnya juga sangat tinggi kalau kita berbicara antar pemprov di semua wilayah di Indonesia ini? Yang jelas, degree ya atau besaran terdampak krisis itu berbeda-beda satu sama lain. Saya mencontoh misalnya di Sulut, ya itu dampaknya sangat signifikan. Kontraksi GDP secara kuartalan itu bahkan mencapai minus 12% pada kuartal pertama. Jadi kontraksi secara kuartalan itu ya, jadi yang harus disikapi oleh pemerintah daerah masing-masing untuk menyusun ya kebijakan fiskal daerah agar bisa memulihkan ekonomi daerahnya masing-masing. Jadi tidak bisa diterapkan kebijakan yang one size fit all ya. Masing-masing daerah harus merespon untuk membijaki secara spesifik ya. Kami hanya mendukung dalam bentuk pinjaman. Apakah masa pandemi ini juga membuat pengajuan pinjaman dari pemprov-pemprov semakin ketat Pak? Apakah nanti ke depannya akan ada semacam kompetisi seperti itu kalau kita berbicara mengenai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi? Seberapa ketatkah di keadaan seperti COVID seperti ini? Tentunya kesiapan proyek atau kesiapan kegiatan itu yang menjadi kriteria utama ya. Bagi kami, pengalaman kami di dalam melaksanakan aktivitas pinjaman daerah tersebut, memang itu yang paling kunci, karena program ini kan program pemulihan ekonomi ya. Kalau proyeknya atau kegiatannya nggak siap, tentunya juga nanti disbursementnya juga akan terhambat. Saya rasa itu yang paling penting. Dari segi kapasitas fiskal di daerah, ini pinjaman besarnya utang di level pemerintah daerah, saya pikir sampai saat ini masih sangat minim ya, sehingga masih cukup ruangan bagi daerah untuk bisa memperoleh pinjaman sehingga bisa mendorong pemulihan ekonomi di daerah. Baik.